Gokil. Gokil banget pagi ini coy. Bangun-bangun gue langsung hunting tikus coy. Untung mission successful gitu loh. Kalau kagak gue gak live streaming nih. Beda, selamat pagi Om Yazir, Om Firdaus, Revalian, Om Zervas. Selamat datang lagi di live streaming Ray Buat bersama gue Ray. Masih ada Jerry, iya coy. Jadi kayaknya nanti gue bakal beli ini ya, apa namanya, kayak semacam penutup lubang WC yang lebih rapat lagi, biar tikus nggak bisa keluar masuk gitu. Masalahnya Alhamdulillah, Bere mau bahas ngopi tentang konspirasi nggak bang? Mau bahas apaan lo? Gue pengen buat video penjelasan tentang Neneng Rosiandi anjir, dan Marxisme. Marxisme. Tadinya spoiler dikit nih ya, tadi gue pengen buat video ngopi tentang pertarungan antara Budi bukan Wibu, Budi bukan Wibu, Budi bukan Intel versus Army gitu. Tapi lama-kelamaan gue liat di Twitter threadnya makin gak kondusif gitu kan. Jadi pada malah serang identitas, terus habis itu ada yang nge-report and block dan segala macam. Jadi males gue kalau misalnya pada akhirnya ikut-ikutan ngebahas apa yang ada di tengah drama itu. Makanya gue ganti tuh pembahasan lain tuh. Gue nyari, terus habis itu, oh iya ya, gue belum buat video pembahasan tentang Neneng Rosiandi gitu. Marxisme Eno Bening, ibu-ibu version. Kacau. Kalau misalkan ibu-ibu tuh belajar tentang bagaimana caranya bertani plus bagaimana caranya untuk belajar filsuf dengan benar gitu, pergabungan antara ibu-ibu, gua dan juga Eno Bening jadi tuh Neneng Rosiandi gitu loh, IPB UI. Terus jadi mama gitu loh. Mantep itu cuy. Gue sampai tadi coba buat nyari tahu tentang apa itu Marxisme, terus habis itu apa itu komunisme, apa itu kapitalisme, apa itu prinsip yang emang lagi diperjuangkan sama orang-orang Marxism gitu ya. Dan lain-lain. Sebenarnya nih ya, pembahasan kayak gitu lebih cocok dibahas sama Bang Eno sebenarnya. Tapi Bang Eno kayaknya masih belum ada
kepikiran buat ngebahas Bu Neneng Rosiandi gitu. Makanya gue bakal coba buat bahas dikit-dikit. Mungkin aja nanti bakal ada podcast antara Eno Bening dan Neneng Rosiandi kan, mendalami dalam silat real. Ya. Marxisme apaan Bang Rey? Marxisme itu adalah sebuah paham ya, atau teori tentang sosial, budaya dan juga politik melalui pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Karl Marx, seorang filsuf dari Yunani yang sangat amat menentang sistem kapitalisme yang selalu mencari profit dan juga profit gitu. Dimana ketika sistem negara selalu mengedepankan profit gitu, mereka akan lupa tentang bagaimana mengedepankan keadilan sosial dari rakyat tersebut. Oh, Jerman, sorry, my bad. Thank you. Dengan adanya sistem kapitalisme gitu ya, orang-orang jadi lupa untuk memerdekakan kaum marginal dan segala macam. Tidak ada kesetaraan di antara itu, makanya muncullah sistem Marxisme yang nantinya bakal menjadi bibit-bibit dari komunisme. Kalau misalnya ngomongin soal komunisme, gue rasa sebagian orang-orang Indonesia itu pasti bias ya pengetahuannya ya, karena kita punya sejarah kelam kan. PKI kayak gitu. Si Patrick Star itu siapa sebut apa? ada orang random di TikTok dikasih lihat foto kayak pahlawan gitu. Fotonya DNA edit. Apakah ini pahlawan Indonesia? Iya. That's funny bro. Terus habis itu ya karena ada sejarah tentang PKI, jadi pasti bias banget kan. Orang-orang mengira kalau misalnya PKI itu paham ekstrim yang memang tidak cocok gitu sama orang-orang, karena sering banget ngebantai, bahkan bisa ngebantai jenderal revolusi gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya secara paham, ya setiap sistem pemerintahan itu pasti punya tujuan-tujuan yang mulia lah, tujuan-tujuan yang baik gitu. Tapi penerapannya itu pasti yang bakal ada sesuatu yang tidak sempurna lah. Termasuk komunisme yang pengen menjalar di Indonesia pada tahun 19 berapa sih? Kalau misalnya PKI itu lupa gue peristiwanya tuh. 1965 gitu. Bahkan ada sempet rumor kalau misalkan Pak Soekarno juga ini kan kayak membiarkan gitu terjadinya penyebaran PKI itu. Cuma itu masih rumor doang. Sampailah pada akhirnya ya terjadi pembantaian, terus habis itu lubang buaya, bla segala macam. Padahal komunisme sendiri sebenarnya ya buat memerangi sistem kapitalis, anjir. Biar menghapus sistem sosial yang ada di negara, apa sistem kasta gitu. Jadi nggak ada sama sekali gitu. Meskipun sebenarnya kalau misalnya sekalinya diterapin juga masih tetap ada kasta sosial ya, kayak misalkan Cina aja ya nggak sih? Atau Jerman dan segala macam gitu. At least andai dia nggak berotak, dia emang pahlawan sih bang. Dan dia ikut nyulik Soekarno. Oh, I see. Oh, dia termasuk kaum muda ya. Real. Oke, gue belum sampai situ belajar ya. Nah jadi apa yang ngebuat Bu Neneng Rosiandi itu terkenal? Karena dia beli akun Facebook. Enggak bercanda. Bukan karena itu. Tapi salah satu alasannya itu, dia udah punya audiens sendiri, karena pada dasarnya dulu kan beli ini kan, kalau nggak salah katanya itu beli fanspage Facebook Marxisme atau ya Marxisme Indonesia gitu. Terus habis itu gara-gara pengikut atau followers atau adminnya gitu kapitalis, makanya diruntuhkan sama Bu Neneng Rosiandi. Nggak dibeli. Alasan kenapa dibeli? Ya ada banyak alasannya. Mungkin salah satunya karena pengen ngejar traffic buat FB Pro gitu ya. Soalnya setiap kali Bu Neneng itu buat postingan pasti ada hashtag FB Pro dan segala macam ya. Tetap nyari jangkauan gitu. Nah kenapa akun Bu Neneng itu bisa rame? Karena pada dasarnya Bu Neneng itu kayak bungkusannya atau penampilan luarnya itu ya cuman ibu-ibu biasa sebenarnya. Tapi bagaimana caranya dia menulis status, bagaimana caranya dia bisa menyindir kekuasaan dan juga orang-orang moderat yang biasanya saling sindir dan juga saling berdiskusi tapi tidak ada hasilnya. Dia sendiri, Bu Neneng Rosiandi, langsung terjun praktek menjadi seorang pemberdaya petani. Anjay. Bersama dengan kegiatannya
dia selalu aja mencampurkan antara apa yang dia lakukan ketika bertani gitu ya, sama apa yang dikemukakan oleh Karl Marx dan juga kawan-kawannya. Pakai bahasa filsafat gitu. Jadi orang-orang tuh tertarik dengan apa yang emang ditulis sama Bu Neneng Rosiandi sendiri, kayak gitu. Alasannya Bu Neneng ngira Marxis itu band metal bang. Ya itu salah satunya. Tapi kan rame itu pada akhirnya. Kalau lu mengira Bu Neneng Rosiandi itu ngira Marxisme itu band metal, gue rasa lu agak sedikit keliru dah. Soalnya dia pada akhirnya sering banget ngebuat status tentang Marxisme. Gue yakin dia udah tahu duluan itu. Gue yakin dia udah tahu duluan itu. Sampai dipuja-puja kan di Twitter. Ya pokoknya nanti gue bakal bahas itu di video ngopi. Udah 10 menit aja deh. Video ngopi aja. Tapi Akil biasanya kalau misalnya buat video-video pembahasan kayak gini ya, di live streaming ya. Terus live streaming di membership, terus dipotong-potong jadilah akhirnya video yaping dia kayak gitu. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang jelek juga sih, karena menurut gue kalau misalnya live streaming seenggaknya ada face correction dari dulu pada gitu, which is good dibanding gue harus nge-streaming sendiri. Tapi ya gue bakal coba streaming sendiri dulu aja lah, biar gue bisa ngasih pembahasan, dan pembahasan lanjutannya bisa ada di kolom komentar kayak gitu. Abis statusnya pas bagi-bagi sedekah ada tulisan selamat pagi Marxisme. Iya, Bu Neneng Rosiandi itu udah bukan Bu Neneng aja sih sebenarnya, konten kreator FB gitu ya, karyawan Meta Facebook, karyawati terfavoritnya Mark Zuckerberg ya, bos Meta Facebook. Itu nggak bisa dianggap remeh anjir. Orang-orang Facebook itu udah 3 langkah di depan konten kreator. Kenapa? Karena mereka selain menjadi konten kreator, mereka juga bekerja langsung terhadap society. Ya Michael, Wibu Rohis psikopat ngitung zikirnya pakai 1000 dikurang 7. Ini udah kita lihat ya kemarin, sorry. Rashid, nih, alhamdulillah aku dapat rezeki hari ini. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Panas ya Allah, ampuni hamba. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Innalillahi, semoga kita bukan menjadi orang yang seperti itu ya, amin. Gue doain sekarang sebelum memulai melaksanakan challenge ibadah puasa, gue doain semoga lu semua lancar aktivitasnya tanpa terganggu gara-gara puasa, amin. Oke, dipermudah mencari rezeki dan dipermudah untuk meningkatkan derajat keluarga, amin. Terus kemudian semoga apapun tujuan kalian di tahun ini, di bulan ini, semoga lancar, amin. Ya paling utama banyak rezeki biar gue bisa kecipratan dikit ya. Terima kasih banyak. Masih ada 31 nih. Spam Al-Ikhlas mulu, gak bosan apa? Apa hebatnya Kulhu? Qatadah bin Nu'man. Woi tapi Kulhu itu penerapannya ngeri coy. Lu buat ngedoain orang sakit pakai Kulhu. Lu kalau misalkan ziarah pakai Kulhu gitu loh. Pokoknya nggak masalah kalau misalnya cuma bisa Kulhu doang, at least Kulhunya itu benar-benar bisa sesuai dengan lafaz dari tulisan Arab itu sendiri gitu. Gue nyadarnya baru akhir-akhir ini. Soalnya gue kan biasanya kalau misalnya apal Kulhu karena dari SD kan, dan SD itu waktu itu gue nggak terlalu ngerti tentang tajwid, terus perbedaan antara sa sama sa gitu, sama sya sama shin, zo sama do sama to gitu. Nah itu harus dikaji ulang tuh. Gue sekarang lagi ngekaji itu tuh. Kayak oh ternyata gue selama ini ngomongnya bukan sya tapi sa. Nah itu tuh. Abis mandi bang, benar. Benar. You know. Sampai subuh ayat yang gak ganti-ganti Kulhu. You know. I know man. Sampai subuh ayatnya Kulhu. Saya suka dengan Kulhu Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ala tahmilu tulusal Qur'an." Satu Kulhu Allah sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Subhanallah. Baca Kulhu Allah 3 kali sama dengan sehatam Qur'an. Yeah. Itu surat sapu jagat lah istilahnya Kulhu itu.
Bacanya Kulhu, Al-Falaq, Al-Ikhlas sama Anas, 3 itu tuh buset pamungkas banget tuh. Kalau misalkan taraweh tuh gue jadi imam ibu negara. Kalau misalkan witir gitu ya, biasanya gue satu surat bebas di rokat pertama, rokat kedua biasanya Al-Kafirun gitu, karena biar cool juga. Ya, menyesuaikan. Baru yang ketiga the triple Kulhu. That's right. Antidote gue kata kaki adios amigos. Siapkan syawanah koko. Masukkan ke dalam tin kenangan masa lalu. Tambahkan aing mendidih. Kacau-kacau. Biar Mak Nyos tambahkan Oh no bro, no, jangan kasih creamer bro, no. cucu pekat manis. Oh secukup no. rasa. Kacau-kacau. Kemudian tambahkan es batu ke dalamnya. Seonggok demi seonggok. Kacau-kacau. Sampai maghrib menjelang. Anjir, satu kaleng itu sekali teguk. Siapkan krim O. Bro, no, that's too much man. Oh my god. Tumbuk menggunakan Kenapa lu ngelakuin ini? Kenapa nggak lu simpen aja duitnya di GoPay terus donate gua lembuk dajjal. Tabur daripada lu hilang di kaki. atasnya. Kemudian tambahkan lelehan coklat Heser di atasnya. Tiap. Ini dia es syawanah koko granul. Lu berapa kalori ya? Berapa banyak jogging yang harus dilakuin ya biar ini habis ya kalorinya ya? Penasaran gua. Dulu mungkin kecil gue masih kepikiran ini bakal enak, anjir lama kelamaan kalau udah gede tuh gue ngerasa kayak anjir. Ini tugas gue nih buat menanamkan hal yang seperti ini ke Dede Syam gitu. Nanti suatu saat ketika dia udah SD gitu, dia bisa pilih-pilih makanan yang sehat gitu, asik. Tapi sejauh ini Dede Syam udah coba buat di strict banget sih buat pola makannya sama asupan makanannya. Ibu negara tuh strict banget, gokil. Respect gue. Kayak anak-anak zaman sekarang kan makannya sekarang bebas, yang penting gemuk ya nggak sih. Ibu negara kayak gitu tuh, nggak kayak gitu deh. Yang penting tuh nutrisinya cukup, udah lebih oke gitu. Perkara masalah ngegedein berat badan ya bisa dikasih multivitamin, itu lebih enak. Terus mending karbo dibandingin hal-hal yang manis, gula dan segala macam gitu. Ntar giginya berantakan, nanti patah lah gitu. Mending giginya patah gara-gara main basket gitu ya, dibanding giginya hancur gara-gara makan makanan yang manis gitu. Umur jalan kaki Indonesia maka kayaknya cukup membakar kau. Oh makanya ya orang-orang pada berani ngelakuin itu karena udah minum Milo sekaleng dulu. Oh jadi udah nabung kalori gitu ya. Oh shit, gak kepikiran gue. Jadi udah gak harus makan lagi gitu ya. Oh الشيخ اليوم بالغلط وقعت فمي شاورما مع زيادة طحينية. نعم. وكمان قطعة تفاح تقريبا 3 لتر مي. فمش عارف هل أكمل صيامي lucu banget ekspresinya. ولا أطعمني الله وسقاني. Men gue ngapain sih men dengerin dia kayak gitu pokoknya. Jadi dekati sudah 1 mil. 1 mil itu berapa? Oke Google, 1 mil berapa kilometer? Oh 1,6 kilometer. Oke. Memberikan naungan kepada berbungu. Tuh cuy kayak lu merinding gak sih ngelihat perhitungan ini? Kayak udah diperhitungkan sama sekali anjir. Berarti matahari udah masuk ke dalam atmosfer kita coy. Lu kebayang gak sih kayak gitu? Dan ada fakta kalau misalkan nanti bumi dihamparkan kan. Lu bayangin. Nanti kayak Asgard anjir.
Yang bersedekah lalu merahasiakan tangan kirinya tidak mengetahui apa ini bahkan oleh tangan kanan. Zikir kepada Allah di waktu sunnahnya Allah. Aku membiarkan kono fix nggak bisa. Men. Belum fix kan belum misyak. Di gue belum misyak, maaf ya, gue dulu. Iya. Enggak, sebenarnya kalau misalkan matahari sejengkal pala itu cuman kiasan, bukan kiasan jatuhnya, kayak perumpamaan gitu. Kalau misalkan matahari itu dekat sebenarnya, terkait angka pasnya kan kita nggak tahu gitu. Cuman kalau misalkan buat gue sendiri yang udah baca buku Huru-Hara Kiamat gitu, dan segala macam ilmu pengetahuan yang udah gue punya ketika kuliah tentang astronomi dan segala macam, gue ngerasa kayak jelas bakal ada keterkaitannya antara dua hal tersebut. Sains dan juga agama itu bukan dua hal yang terpisahkan, tapi dua hal yang emang yang satu gitu loh. Meskipun pada akhirnya sains itu bisa dibuktikan apakah salah atau tidak, tapi kalau misalkan agama itu tidak ada keraguan di dalamnya gitu loh. Mungkin emang ada beberapa hal yang memang masih belum bisa dijelasin sama sains, tapi di agama udah dikasih tahu dan segala macam gitu. Dan biasanya ilmu-ilmu yang sudah trivial duluan itu, terus habis itu dibuktikan beneran ada, itu udah ada dari zaman-zamannya ini ya, apa namanya, ilmuwan-ilmuwan Muslim gitu ya, di 1200 Masehi sampai 1800-an gitu loh. Sains sama sosial, filsafat, agama tercerahkan ya. Agama itu mengkoneksikan semuanya. Makanya ada ini kan, perbedaan ayat-ayat yang emang diturunkan di Madinah juga di Mekah. Mekah itu biasanya ayat-ayat untuk berkehidupan manusia, sementara Madinah itu sistem pemerintahan gitu ya. Itu kebalikan gitu, gue lupa gitu. Pokoknya yang jelas itulah. Agama sebagai bahan kajian untuk dibuktikan dengan sains, betul. Sains akan selalu update dan agama sudah pasti ya. Dan update-nya juga pasti bakal berputar ke agama sendiri, selama kita mengimani agama tersebut. Anjay. Terus lu percaya bang kalau misalkan iblis? Yes, I do. Aku mengimani itu gitu cuy. Aku mengimani itu. Meskipun pada kenyataannya gue masih belum ngelihat secara langsung gitu ya. Tapi apa namanya, gue mengimani kalau misalnya itu ada. Kan itu memang harus ada ya, emang harus diimanin kan. Kayak rukun iman lah. Iman kepada apa, kita harus mengimani kepada hari akhir dan qada dan qadar itu termasuk kan. Mana? Yolah, hello Om Ray, selamat puasa ya, semangat Om Farhan. Lu juga bro. Cuma list nama masjid aja. Amba Jami Masjid, Masjid Tegal Amba, Masjid Amba Ul Jannah, Ambai. Oke Google. Apa arti amba dalam bahasa Arab? Amba. Arti amba. Astagfirullahaladzim, ya Allah Google, kenapa kamu dongo? Gak jelas ya. Amba dalam bahasa Indonesia. Ya, translate. Amba. Oh, bidadari. Kok Inggris sih? Astagfirullahaladzim. Ha, acole. Terjemahkan dari Indonesia. Oh, apa ya? Amba itu luas kalau dalam bahasa Jawa. Oh, dalam bahasa Jawa. Oke. Ini jatuh pada Natalia. Gue ditemukan pakai speaker menyala netizen. Paketnya delay. Anjay. Pantes sih wayah poso ya tuku ngene iki paketane iki lho. Anjay. Gue ngeliat video ini jadi inget waktu gue bela-belain ke gudang Shopee anjir gara-gara nungguin paketan seblak. Jadi waktu beberapa bulan yang lalu gue lagi pengen banget makan seblak bro.
Terus ibu negara yang rekomendasiin seblak apa namanya, bukan seblak instan ya, seblak rempah gitu, dari Amba Food, enggak bukan Amba Food ya, pokoknya namanya Kila Food kalau nggak salah, seblak Kila Food. Dan gue pengen banget kan. Terus habis itu gue ngeliat tuh di aplikasinya, kalau misalnya paketnya itu udah sampai di gudang Shopee daerah rumah gue. Kebetulan gue tahu tuh gudangnya di mana. Gudangnya itu ada di depan Superindo tuh. Wah anjay. Karena gue pengen banget makan seblak gitu ya. Akhirnya gue bela-belain tuh ke gudang Shopee. Gue tanyain, Mas, ini kita bisa ngambil paket di sini kan? Oh bisa Mas, bisa. Nyari paket apa? Seblak. Coba tolong ya, ini nomornya ini seblak nih, soalnya saya udah melihat nih ada di sini gitu. Mas, jangan nunda-nunda saya makan seblak gitu lah. Please tolong Mas. Cari. Ternyata kagak anjir, ternyata belum sampai. Ternyata keterangan yang ada di aplikasinya masih salah anjir. Ah elah. Lah gue baru tuh beli seblak Kila Food tadi siang, enak men. Ini recommended dari gue. Seblak Kila Food. Nah, gue belinya yang ini nih, anjay. Tapi jangan keseringan, nanti gumoh. Maksudnya gue udah dalam tahap dimana gue bikin seblaknya itu sampai nambah-nambahin kondimen yang lain. Sistem pemikirannya dengan menjelaskan Iya, baru bahwa Tuhan Ardianzi, adalah bagus tuh buat awal, ngomong. yaitu Wow. keberadaan yang mutlak, transenden dan tidak bergantung pada apapun. Tuhan adalah keberadaan yang paling sempurna yang tidak memiliki potensi karena seluruh eksistensinya adalah aktualitas murni atau actus purus. Menurutnya Tuhan memiliki 13 sifat utama yang membedakannya dari segala entitas lain. Yang pertama tunggal, wahid, Tuhan adalah satu, tidak berbilang. Yang kedua keberadaan tertinggi, Afdol al-Wujud, Tuhan adalah entitas paling sempurna, tidak mengenal ada dan tiada, nafi yang adam. Gue ngerasa kalau misalkan lore dari alam semesta ini bener-bener luas banget ya, rich banget gitu. Tapi kenapa gameplaynya itu loh, gameplay kita sebagai manusia tuh kayak normis aja. The freak. Ini baca sejarah kayak, gila ngeri banget lore-nya coy. Kemerdekaan dan segala macam gitu. Sekarang kita kayak duduk diam di rumah nonton anime gitu, repeat, buka Facebook ya, bekerja gitu, repeat gitu terus, aduh. Ya tapi kita harus bersyukur dengan keadaan seperti ini ya. Kita harus bersyukur karena kalau misalnya pada akhirnya nanti ya jangan sampai gitu kita yang merasakan hari kiamat, kan berabe juga ya nggak sih? Tapi di sini gue udah lupa inget dah. Waktu Dajjal itu turun, masih ada kaum muslim gak sih? Masih ada kaum yang beriman gak sih? Masih ada kan ya harusnya ya? Udah mulai gak ada kaum beriman ketika ini kan? Tanda-tanda kiamat yang ada angin sepoi-sepoi yang mematikan ini kan? Muslim itu kan? Oh iya masih, soalnya ini kan dikasih pilihan gitu ya. Pilihlah surganya dia, karena itu nerakanya Tuhan. Kan nanti kita perang lawan, oh iya betul, dipimpin sama Nabi Isa, iya betul. Dimamin gitu kan sama apa namanya? Bukan Nabi Isa yang imamin, Imam Mahdi ya. Di zaman bang, kalau dulu kan masih sering direset pakai bencana-bencana alam. Oh iya betul, Apocalypse. Terus kan Al-Mahdi hanya dari muslim yang terbaik. Kalau misalnya timeline nanti di Timur Tengah lagi, kita nanti di Indonesia gimana ya timeline ya? Memang meninggal. Mahal aja perjalanannya. Tapi sebenarnya nih ya, kalau misalnya ada orang yang berhasil jalan dari sini ke Mekah gitu, it's not impossible man. Kalau misalnya pada akhirnya kita melakukan perjalanan ke Mekah gitu loh, ada transmigrasi besar-besaran. Apa sih kalau misalkan perpindahan penduduk dari ini, dari suatu tempat ke tempat lain dalam skala gede itu? Kita di Indo jalan harus jalan itu. Ya sama kayak penyebaran manusia purba aja, dari mana ke mana gitu. Butuh waktu 4 bulan kan. Iya, soalnya
cerita-cerita Nabi pun perjalanan-perjalanan dari apa namanya, dari Madinah ke Iran, terus habis itu balik lagi ke daerah Mesir gitu ya, ke Syams misalkan, ke daerah Turki misalkan. Turki itu apa sih, Persia ya, itu kan ini lumayan jauh nih. Coba contoh ke sini. Ke sini. Rute ke sini. Berapa nih? 630 jam tuh. 630 jam dibagi 24 berapa? 630 dibagi 24. 26 hari. Kayak gitu. Ya. Ya. Kita misalkan ke Madinah misalkan. Dari Madinah lewat Cikarang. Yang TikTokers itu kan ke Cikarang ya, dari Cikarang ya. Bekasi lah. Iya lama ngeloadingnya. Aduh gua ngapain dulu ya, anjay. 2.550 lah ibaratkan. 3 bulan. 3 bulan teh kalau misalnya jalan terus. Tapi kalau misalkan kita sambil makan mungkin bisa 2 kali lipat perjalanan ya, jadi 6 bulan. 6 bulan dengan timeline hari akhir ya, harusnya sih bisa kehitung. Nah katanya yang harus diperhatikan nih kalau misalkan lu udah melewati Myanmar nih, terus ada gua ke Mekah di Tasik lewat portal ya, terus nah India juga nih, soalnya banyak copet di India. Terus ke daerah, nah kok ke daerah Iran nih katanya nih, perbatasan Bandar Abbas nih katanya lu dikasih senjata gitu buat lawan Israel. Terus ke sini nih, set. Kelihatannya mah gampang ya. Tapi kalau misalnya pada akhirnya baterai habis bakal berapa itu? Warnya hari akhir 40 hari bukan? Ya. Yeah. 40 hari. Kalau misalnya pada akhirnya hampir seluruh orang-orang di seluruh dunia itu melakukan perjalanan gitu ya, bukan hal yang mustahil anjir. Bukan hal yang mustahil bakalan terjadi gitu. Tapi maksudnya siapa yang nyetir perahunya nih? Gue yakin Nakoda juga pengen melakukan perjalanan juga nih. Ini siapa nanti yang nginin perahu nih? Hell. Ibnu Haji Backpacker ada scene diculik terus dites baca Quran. Kalau nggak bisa baca didor. Oh ya? Wow. Itu 100 hari sebelum kiamat bang. Pakai kapal galon le mineral om, aman-aman aja. Damn bro, you have balls. Kita hanya perlu ngelewatin ini kan? Bangka Belitung ya ini ya, setahu gua. Ya nggak sih? Ini Bangka Belitung kan ya harusnya. Bangka Belitung di sini anjing. Oh iya Riau, sorry. Dari Riau ke sini. Oh Batam, betul Batam, dari sini ke sini. Berapa kilo sih dari sini? Kita ukur jarak ya. Set. 130 kilo bang. Lu berenang berapa EG 130 kilo anjir. Kayak kelihatannya mau gampang banget ya ngelihat kayak gini gitu, malah susah banget. Butuh kapal. Ya udah kita sebenarnya tinggal kita nyebrang 3 kali doang nih. Buat yang di Pulau Jawa ya. Ke ini apa namanya lewat sini Selat Sunda. Terus habis ini lewat ini selat apa namanya nih? Perbatasan antara Indonesia Malaysia 2 3 ya 3 langsung ke ini. Nah ini perbatasan negara antara Iran dan Uni Emirat Arab. Andai
bisa semudah di Minecraft buat perahu gitu. Steve itu sering nge-gym aja. Gila, dia nginin perahu tuh kuat banget coy. Selat Hormuz kalau yang Iran UAE, oke. Lewat Selat Sunda itu namanya Selat Malaka. Oh gitu, oke. 3 itu, interesting. Tapi lu pengen ke Laut Banda nih, di sini katanya ada portal namanya Segitiga Masa Lembo. Lu mau tau nggak bagaimana pandangan bukan BMKG, ilmu meteorologi terkait fenomena Selat Masa Lembo ini? Kok Selat Masa Lembo sih? Segitiga Masa Lembo. Nah, yang dirumorkan kalau misalkan ini Atlantisnya Indonesia gitu. Segitiga Bermuda. Nah, di sini nih. Daerah Laut Jawa, Laut Bali sama Laut Flores. Kenapa ini terkesan ekstrim banget sampai banyak beberapa peristiwa jatuhnya pesawat kayak misalnya ada merah segala macam itu ada di sini gitu ya. Segitiga Masa Lembo. Kalau misalnya berdasarkan ilmu meteorologi, Indonesia itu fenomenanya banyak banget men. Fenomena meteorologinya QBO, MGO, cold surge, terus habis itu ada El Nino, La Nina gitu ya. Terus masih banyak lagi fenomena meteorologi yang belum diketahui. Dan daerah-daerah sini itu daerah-daerah yang fluktuatif banget kondisi lautnya, ya gitu. Mungkin nggak sebesar ini ya Samudra Hindia dan Samudra Pasifik gitu ya. Tapi ini anomali banget. Karena apa? Karena Palung Mariana pun itu bukan terletak di laut yang luas kayak gini, tapi di daerah Filipina kan, Mariana Trench itu. Gitu. Laut itu bukan masalah luas atau kagaknya ini, airnya gitu. Tapi bagaimana dia itu berada di tengah daerah-daerah daratan juga. Dimana kalau misalkan ngelihat dari faktor anginnya, tekanannya, terus abis itu radiasi mataharinya, itu bisa mempengaruhi setiap fluktuasi kejadian meteorologi yang ada di sini. Timur lautnya Filipina, oke, timur laut di sini berarti ya. Di sini nih, Masa Lembo nih harusnya. Bisa lihat ya trench. Oh ini nih, ada ini. Lu lihat tuh. Lihat tuh. Set ini ngeri banget nih lempengan ini. Jadi makin jelas gini ya. Gue baru lihat lagi anjir. Nah, kan? Laut Jawa itu nggak yang dalam anjir. Nggak yang dalam. Cuman yang nggak dalamnya ini justru jadi makin jadi makin tidak stabil dari segi meteorologinya. Dipatokan perubahan garis migrasi hewan antara Wallace dan Weber itu gue nggak tahu. Itu mungkin lu bisa tanya ke anak-anak kelautan kali ya. Laut Jawa bukannya dulu di atas Betul. Ya, zaman jutaan tahun yang lalu. Kok misalnya lihat laut-laut yang masih terkesan dangkal gini ya, karena masih biru muda gini, ini merupakan daratan sebelumnya. Entah itu karena ada terjadi apa gitu. Kalau misalnya Indonesia kan katanya dari ini ya, letusan Toba atau apapun itu gitu. Letusan gunung-gunung tua gitu, Ring of Fire, makanya pada akhirnya pecah langsung das. Ada yang langsung tenggelam. Ada yang langsung misah. Kayak gitu. Australia pun sebenarnya juga nggak yang segede gini. Antara dia masih nyatu sama Indonesia. Ntar, kayaknya ada deh timeline animation. Gua gimana sih caranya? World formation from Pangaea, coba Pangaea animation. Nah, kentut gitu doang. Oke, ini. Plate tectonics and
Geography. Oh ini History of Earth. Nih waktunya nih ya. 4000 MA. 4000 MA itu apa sih? 4000 MA years. Itu apa? Oh, million year. Oh. Wait. Miliar tahun. MA version MN year is a million years and year. Oh, million years. Oke. 3.900 juta tahun yang lalu berarti. 3.000. Oh ini masih gas ya, kebanyakan. Mulai ada daratan-daratan. Oh awalnya tuh air doang. Oh shit, that's interesting karena gue juga baru tahu. Zaman Nabi Adam masih zaman Nabi Adam harusnya diperkirakan di 24.000 tahun yang lalu. 24.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Zaman-zamannya Babilonia dan segala macam. Ada teori yang mengatakan kalau misalkan awal mula peradaban manusia itu zaman-zamannya Nabi Adam. Idris kalau nggak salah tuh. Dan kita dapat gitu, oke. Ini apa nih? Green line ya? Earliest evidence for photosynthesis. Bacteria begin to use the sun and source of energy. Berarti kemungkinan Neptunus terus planet-planet lain yang air itu bisa jadi kayak ini juga ya, bumi juga ya nanti pada akhirnya. Oh ini tuh yang ini tuh masih nitrogen berarti. Oke, I see. Ini darat ini harusnya nih. Berarti setelah mengajar benar-benar ke Nabi Adam, beliau apakah mengamati proses pembentukan bumi? Harusnya. Nanti dia ada nama tung. Iya, daratan udah mulai gede. Oh, lama kelamaan tuh daratannya tuh pada muncul. Oh, gue juga baru sadar. Makin lama tuh makin lama. makin lama. Hari tuh makin lama makin panjang ya durasinya ya. Oh, di 2.800 juta tahun yang lalu itu cuman 10 jam. Cuman 11 jam per hari. Oh. First ice age. The earth cools down enough to enter into an ice age. Pongola glaciation. It is the oldest in earth history. Oh, kutub selatan. Dulu orbitnya masih pendek berarti. Enggak dong. Rotasi buminya dong, yang apa namanya yang cepet ya. Dulu berarti rotasinya cepat nggak sih? Gitu. Kalau misal orbit itu lebih ke tahun nggak sih harusnya? Ya. Ya berarti melambat rotasinya. Oh, Pongola glaciation ends. The first ice age in earth history ends. Oke. Soalnya belum ada manusia yang membanam. Lah, tiba-tiba ada yang gede nih. South past Greenstone Belt form. Pongola glacial ends.
Des, nyatu dia. Formation of Kenorland, the next supercontinent after year forms from a large. Oh, sebelum ada Pangea, Kenorland dulu. Agent of Cyanobacteria, oke. 2600 juta tahun yang lalu, coy. Garis hitam apaan tuh, Bang? Itu penanda garis khatulistiwa. Daerah tropikal. Panas mataharinya rata di daerah tengah. Oke. Udah mulai ada 2 ya, benua besar. Ini hal yang gua suka dari ilmu geografi nih. Makanya gua selalu melek banget kalau misalnya tiap kali guru geografi gua ngejelasin tentang sejarah dunia. Central Lapland Greenstone Belt forms preserving about 700 million years of history from then on. Earliest large igneous province, the Mastasani Duck Swarm in western Quail Bay is evidence for a large ancient magmatic eruption. Great oxidation event. Wow. Oh, great oxygenification. Ocean turned red as a result of the new abundance of oxygen in the atmosphere. Oh, poison is to almost all forms of era. Oh, oksigen kalau misalkan masih O doang itu emang ini ya, poisonous ya? Nggak, ini belum peradaban segini. Loh, Huronian gasification. The remaining methane, gas methane in the atmosphere breakdowns due to the presence of oxygen, severely reducing the greenhouse effect. As a result, the earth cools down and becomes completely frozen. Alam akan menemukan cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri, anjir. Itu, men. Located in Karelia, the 3 km wide Zuavaju Lake was originally an impact crater. Nanti luar bang, lu kan lulusan pertanian. Iya. Masa gua nggak boleh belajar kayak ginian meskipun gua lulusan pertanian? Rigid dong nanti dong. Ilmu pengetahuan kita cuman bisa ke satu bidang doang. Bumi demam real. Udah mulai 13 hari ya, 13 jam ya. Eranya Paleoproterozoik. Graf matematik event. Ini gue penasaran tiba-tiba langsung jadi laut lagi gimana? Makanya ada teori kalau bumi kita bakal mengalami ice age lagi karena alam menyembuhkan dirinya sendiri. Oh. Oke. Wow. Mistassini Otis impact believed to be responsible for the creation of Lake Mistassini in Canada, the largest crater on Earth, with diameter of 500 km if confirmed to have been created. Oh, the multicellularity. Oh, oke. Siderian Atlantic example. Oklo nuclear reactor active. Okay, in given a lower concentration of uranium. Oh, zat-zat nuklir nih. Udah mulai 15 hari ya. Jadi per 10 tahun. Oh enggak anjing, enggak per 10 tahun ya, 1800 juta tahun. Per berapa ribu gitu, nambah berapa menit ya. Eukaryotes first bacteria, okay, when cells begin to form. Mitokondria. Oh, udah ada mitokondrial. Di 1800. Oke, udah mulai 15 jam 42 menit nih. Bentar lagi sampai ke 24 jam. Udah mulai kelihatan.
Penji ya. Mau Gondwana. Banjir zaman Nabi Nuh ada hubungannya nggak ya sama pembuatan kapal? Secara resapannya berkurang karena penerbangan besar-besaran buat bikin kapal yang bisa muat beberapa persen populasi. Belum paham gua. Bisa spekulatif juga sebenarnya gua. Udah mulai stabil ya. Ocean turns purple. The ocean at this time may have been rich in sulfur. Oke, belerang. Allowing for people purple and green sulfur bacteria to thrive. Oke. Bakteri-bakteri dari ini belerang. Let's go. Beda simbiosis first fungi. Oke. Kenapa dosen gua nggak nyetel video ini ya? Tahel. Menarik banget coy. Oh, udah masuk era Mesoproterozoik nih. First algae. Oh, udah ada alga pertama. The first multicellular organism colonized the ocean. Anjay. Udah ada cikal bakal benua-benua Eropa nih sama Amerika. Earliest fungi on land may have been the first eukaryotes to spread widely across land. Dia bayar lu masih kuliah kan? Belum belum udah kuliah ya, gue udah lulus anjir. Oh iya betul. Tapi pasti ada lah video-video yang kayak gini ya, kali nggak ada. Ini gue bener evolution of sex. Life relies on asexual reproduction. Sexual reproduction allows for increased genetic variation of offsprings. It will be difficult to be. Oh, sebelumnya membelah. Asexual, membelah atau ngapain gitu, pokoknya yang nggak seg lah. Sekarang udah pada mulai seg. Zaman-zaman bokep nih berarti. The impact in Finland. Keurusela. Oke, udah mulai kelihatan ya kutub utaranya ya. Greenland nih. Anjay. Radian ensembles. Opening up manusia ocean. Oh. Iya, udah mulai 20 jam, 24 jam nih, udah mau ke 20. Loh, tiba-tiba potong. Ini kayaknya ada letusan gunung berapi nih kayaknya. Mereka Rodinia Beneath of Iron Formation Return. Yo! What? Sturtian glaciation begins, first of the two worldwide glaciation event in the late Proterozoic, and Sturtian glaciation saw in the formation of snowball. Oh. What? First animal fossil found in the Terrazonia formation. A hothouse environment extended following the end of the first snowball epoch. Marianan Glacier begins. What? Ice Age kedua men. Ngeri banget. Avalon explosion, biodiversification event that produced the Ediacaran biota, the first complex multicellular organism. Okay. Wow. Pada akhirnya bumi akan menyembuhkan dirinya sendiri, men. Wow.
First tree, evolution of leaf. Buset banyak banget. Wow, 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 wow. First flight, amphibians, warburton impact, formation of Pangea, Pangea, Genesis how this diverge, first true spiders, man crab. Yo. Yang sebelumnya recording gak terlalu banyak ya. Sekarang udah mulai nih. Udah banyak banget world events nya. Tuh kan lore-nya tuh ngeri banget men. Bumi tuh lore-nya ngeri banget. And then kita punya gameplay sebagai manusia. Yang tidur, bangun, kerja, fast nuke, mokel, repeat. Oke, berarti udah Jurassic ini ya. Nah, udah mulai nih. Afrika udah mulai kelihatan nih. Amerika juga udah mulai kelihatan. Aturan di bagian sini dilambatin ya temnya ya. Hah, Indonesia belum ada anjir. Masih ada Papua doang. Oh, Papua dulu tuh gabung sama Australia. Great American Interchange. Era Cenozoic. Terima kasih banyak Algol, terima kasih banyak NASA, thank you. Softwarenya Clip Studio Paint, Hit Film, thank you. Ada Indonesia coy, anjay. Ini 8 tahun yang lalu nih. History event. Keren banget. Wow. Gravitin, Sangoan. Ini apa maksudnya tribe-nya? Oh. Advanced culture, embryonic civilization. Oh. Semuanya dari Afrika ya? Kalau di sini ya? Iya betul. Di sini semua ini. Ini tuh apa sih sekarang? Peradaban ya? Gimana sih? Kenya, Somalia, Tanzania, Uganda. Kita semua orang Uganda anjir basically. Oke. Before centuries, oke. Toba catastrophic. Oh, ada kejadian Toba. Ada Indonesia coy. Duar nih langsung dari sini nih. Duar nih dari Indonesia nih langsung duar. Ketahan. Oke. Sangoan the first Bontos. Oh di sini. Oke. Human reach Australia. Oke, early stone working in Europe. Ini berarti teorinya Homo sapiens dianggap sebagai manusia ya. Oke. Gravitation human reach in Americans. Pottery fired in China. Oke, 2023 China and terus first cities in Anatolia. Wet in Mesopotamia. Mulai deh. Satu commodities in summer. Kalau lihat ada celah besar di negara Tanzania itu yang bakal memisah ke depan om. Nabrak ini jadi pengguna gitu. Berarti semua orang punya WordPress man, real. Nah sebenarnya kalau misalnya Nabi Adam tuh teorinya ada di sini nih. Di 2300-an nih atau di 4000. Dari sini nih. Atau di sini. Atau nggak di ini coy. Atau nggak di Afrika justru. Justru nggak di Timur Tengah gitu. Pokoknya peradaban mulai modern tuh masa saat Nabi itu mulai datang. Jadi notabene antara emang sebelum ada manusia purba atau dasarnya Nabi bukan manusia purba.
bukan Homo sapiens dan segala macam gitu. Dan Homo neanderthalensis. Gue bisa juga udah banyak nih. Pokoknya di antara unknown kayak gini cuy. Ada 5 peradaban awal yang muncul setahu kom. Udah mulai banyak. Gila. Wey, kok langsung epic gini sih? Timur Tengah. Sekarang aja udah tuh populasi udah 30 juta. Advanced civilization. Nah, udah mulai nih. Nah, kan dari sini kan advanced civilization. Dari daerah Timur Tengah kan? Afrika Timur Tengah kan? Nah, iya dari sini nih. Afro-Asiatic Egyptians. Peradaban tertua. Babylon dan segala macam nih daerah sini lahirnya nih. Sumerian, oke, Sumerian udah muncul. Nah, berarti di zaman-zaman ini nih mulai muncul nih. Teorinya, spekulasinya. Terus Egypt. Oke. Terus Sumeria. Dravidian Harpun. Oh Oh. Daerah India juga udah mulai muncul ya. Elementary di mana? Oh, di sini kan. Daerah-daerah sini semua anjir. Oh, udah mulai nih nyebar ke sini. Assyrian. Random banget tiba-tiba ada ada peradaban di daerah. Oh enggak dari sini. Linear A. Oh, Sumeria udah hancur nih. Sumeria udah hancur sama Akkadian Empire. Oh, ini peradaban Indus ya. Oke. Eliminate Majan A. Woi anjir, Akkadian ngeri banget. Soalnya kelar banjir Nabi Nuh, manusia yang berkembang ada anak cucu Nabi Nuh sama Hamiyafet dan turunnya perahu Nabi Nuh juga di kawasan Timur Tengah. Oh gitu. Spekulasinya kan ada yang bilang di sini juga. Namanya Bukit Harapan ya, lupa gue namanya. Iya, Dravidian nih. Bukit Harapan. Wow, udah mulai epic musiknya. Let's go. Iya kan, banyak dari sini. Sekarang jadi apa sih tuh? Oh iya, bagian Irak, Turki. Oh, di sini Turki nih. Turki, iya bagian sini kan. Iya, the main timeline-nya pasti ada di sini anjir. Ini orang-orang di sini ngapain nih? Ini ributnya di tengah dulu. Ini Indonesia nggak ada siapa-siapa ya. Ya kan masih belum ada yang nambang batu bara nih. Di sini masih banyak binatang-binatang melata gitu. Ributnya masih pada di sini, men. Titik kumpul masih di sini. Ada Old Chinese. Tiba-tiba datang nih Old Chinese ini nih. Ini udah ada ya. Ini udah ada Homo sapiens, tapi peradaban majunya belum sampai. Mungkin ada satu orang ngintil nih tiba-tiba nemuin apapun di sini sampai pada akhir jadi maju gitu. Union of Marine Europe. Semitic. Egyptian Middle Kingdom. Oke. Ini belum Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad 800 Masehi. Udah bukan BCA lagi. Oke, populasi sudah mulai 70 juta. Udah mulai beban nih manusia nih. Udah ada Greeks. Oh, langsung epic musiknya, let's go.
Egyptian awet ya, termasuk salah satu yang tertua. Ada alasan kenapa pada akhirnya itu piramid masih tetap ada sampai sekarang, men. Ding 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 ding. 3.000 manusia Negrito Fedoid. Oke, daerah Asia udah mulai ada yang datang nih, Van Lang. Ini juga Asia basically ya. Masih di sini coy, ribut-ributnya coy. Eropa aja masih Bronze Age loh. Ini antara emang di sini doang atau emang record sejarah di tempat lain itu masih belum selengkap yang ada di sini. Kayak gitu. Dan buktinya tuh kebanyakan ada di sini. Jadi kebanyakan update itu pasti di sini. Tanah panas. Ini sumbernya dari mana, Bang? Dari Trust Me, Bro. Oh, udah mulai dinasti Shang. Let's go. Cina beda sendiri. Let me do it myself, man. Abbreviation videos. Admin buat peradaban sendiri anjir Cina. 2016 nih video 8 tahun yang lalu. Masih ribut-ribut di sini nih. Akkadian, Ancient Greek udah mulai ada di sini, udah pada mulai ngehoax-hoaxin Zeus dan segala macam. Zeus, Hercules tuh, Hades di sini nih, ada Kratos nih, Kratos. Cina kayak ngopi selur. Rame itu di sana. Buset, makin luas nih Egyptian nih. Babylon ini udah mulai ada di sini. Oke, Tibetian udah ada di Cina. Ini apaan? Indik, Sanskrit. Oke. Bentar, itu di mana sih? Oh, Iran, Irak. Amerika Serikat belum datang, Columbus. Amerika belum ada leluhur Donald Trump. Assyrian Cashit War. Oh, udah ada perang di 1200. Ramses sudah mulai hidup ya. Ini aja Peace Treaty Assyria Conquer Syrians. Oke, ini kalau misalnya di timeline Al-Quran masih benar-benar belum jelas ya. Kayaknya ini ambil dari sumber sejarah yang ada selain Al-Quran gitu. Oke. Which is itu nggak kenapa-napa, ya nggak sih? Nggak masalah itu. Tapi di Al-Quran sendiri udah langsung dijelasin tentang kenabian kan. Oh, Assyrian udah mulai ini. Trojan War. Oh shit. That music is so banger, bro. Don't mind, man. Oke, mulai datang India, let's go. India mulai datang. Dari sini, man. Oh, udah mulai kepecah lagi nih, Pak Mesir nih. Ya, Bu emang belum ada catatan. Arame, oke. Udah tema nabi apa nih, Bang? 900 ya? 900 kayaknya nabi-nabi ke 15 sampai ke 25 harusnya. Soalnya BCA itu sama kayak ini kan, Masehi kan harusnya. Jadi Nabi Isa tuh udah pasti ada di 1 nih, di 80 sampai 1 before centuries. Terus habis itu kalau misalnya dihitung-hitung dari riwayat kenabian yang satu orang itu paling bisa 60, tinggal dihitung-hitung aja. Karena yang disebut di chat ini mungkin bisa buat belajar juga. Apaan tuh? Nah, masih zamannya Musa bisa Musa bisa masuk.
Dan nabi itu nggak cuman ini ya bro, nggak cuman 25, nabi itu udah banyak sebenarnya. Dan yang diceritain tuh yang emang banyak pengaruh gitu. Nggak usah ada berapa puluh ribu, 10 ribuan ya nabi itu ya. Ini ya. Aneh. Hi, you're on a rock, floating in space. Pretty cool, huh? Some of it's water. Fuck it. Actually, most of it's water. I can't even get from here to there without buying a boat. It's sad. I'm sad. I miss you. A long time Oh, ago, lucu actually banget never. videonya. So now, nothing is nowhere. When? Never. Makes sense, Gua- right? gua- Like I gua said, it didn't tonton nanti happen. dah. Nothing was never anywhere. That's why it's been everywhere. Oke. Jadi lanjut. Coba kisah nabi dan perkiraan tahun. Ada nggak di ChatGPT ya? Oke. Oke. Ini AI ya, ini AI, oke AI. Kita harus cross check lagi, oke guys. Harus cross check lagi guys. Oke, itu tadi ada. Oh, Nabi Adam sekitaran 6.000. Ini perkiraan. Sumber mana AI? Trust me bro bang. Oke. Nabi Muhammad, ini harusnya bener nih. Karena kita udah ngebaca kan. Anjir, Khulafaur Rasyidin dari 633. Sementara wafatnya Nabi Muhammad di 632. Nabi Isa antara 4 sampai 30. Nabi Sulaiman, oke, Sulaiman tuh di 900. Berarti oh, sekarang lagi Nabi Sulaiman berarti nih, Solomon nih harusnya. Ya, Nabi Daud tuh 1000, Musa tuh 1300. Udah lewat berarti Nabi Musa. Nabi Ibrahim 2000, Nabi Nuh. Nah, ini masih harus diuji nih. Nabi Adam nggak pasti 6000 harusnya. Tapi let's see lah. Gila, jadi belajar sejarah men subuh, what the hell? Timeline Nabi Ibrahim di 2000-an. Bapak para nabi macam oke. Nabi Sarkas. Musa nih, Musa segini. Coba Nabi Ibrahim tuh kayak gimana? Masih kayak gini, oke. Berarti Noah antara di sini ya. Di sini nih. Oh iya, anjir. Oh iya, di 6.000-an nih. Nabi Adam masih belum ada manusia-manusia modern kan? Anjir, merinding gue coy. Men. Padahal ini masih perkiraan AI dan juga ini ya, informasi dari internet, learn by Google men. Tapi kayak ada keterikatan satu sama lain men, gokil. Nah, udah gue bilang, bumi itu lore-nya ngeri banget coy. Tapi gameplaynya tuh kita cuman bangun tidur, buka Facebook, tidur lagi. Tinggal di sekitaran Palestina gak sih? Harusnya. Advanced Civilization. Gue suka dah, sumpah. Gue suka fakta bahwa Cina ini kayak kuda hitam aja. Liar dia. Tidak ada peperangan, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba buat peradaban anjir. Peradaban maju. Advanced Civilization. Oke, 700 harusnya udah mulai di Nabi Sulaiman ke bawah ya. Nabi Zakaria itu kan termasuk kan harusnya. Oke. Ya, nah udah mulai pecah nih. Nah ini baru nih, udah mulai perang saudara nih, dinasti Qi, Chu sama Wu. Udah lagi Korea lagi solo leveling anjir. Temple of Zeus. Siege of Tyre. Cina lagi bangun tembok. Persian Revolution. Persia Conquers Baby. Buset. Achaemenid Empire men, ngeri banget. Buset.
Buset. Ini siapa yang bangun merek HP ini zaman sekarang? Samsung anjir. Oh bukan, ini rajanya Mortal Kombat, men. Oh, Arab semua datang. Oh my god. Oh iya betul, Arab kan dibilangnya dari ini ya. Dari manusia-manusia yang ini ya. Yang masih primitif ya, dibilang sama Persia ya. Oh iya betul. Gero-Persian War. Gila, pantesan Persia dibilang paling besar ya. Hei Indonesia, mana nih Mas Admin? Hei, elah. Belum bangun anjir, sumpah dah. Mana nih? Aduh. Majapahit family nih. Buset. Tiba-tiba bangun HP di Samsung. Dinasti Chu Merajalela. Oh udah mulai 300. Bentar lagi Nabisa coy. Aristotle divides the science. Oh udah mulai ada Aristotle di sini. Nanda Empire. Oh Macedonian itu apaan? Macedonia. Oh Greek. Oh Yunani men. Makedonia, Alexander. Oh Alexander Agung bang. Oh Alexander the Great. What is great about Alexander? Because his name is Alexander, that's why. Spartan Hill in China, Marian Celtic War. Nih, sumpah ya, gua lagi nunggu Sunda Empire man, real. Gua lagi nunggu Sunda. Ini apaan? Tiba-tiba ada suku Maya. Gua baru sadar. Ini Korea tiba-tiba ada yaoi lagi. What the hell? Oh yayoi. Untung ada Y-nya di tengah loh. Kalau nggak di kan gue nih Sweet Home Alabama loh. Sweet Home Alabama. The freak. Tiba-tiba Korea nge-yaoi men. Ini Jepang ya? Jepang tiba-tiba yaoi men. Kita fokus ke sini dulu ya. Maurya Empire udah nguasain India. Seleucid Empire juga. Egypt tiba-tiba muncul, Arab muncul. Zulkarnain ada yang bilang antara Alexander atau Cyrus di Persia, Bang. Mereka tidak tahu kalau Indonesia itu Atlantis, men. Tidak ada catatan sejarahnya. Rusia aja masih off admin, ini nggak ada. Arab udah kepecah. Indo-Greek, ada Indonesia, coy. Pantia, buset makin banyak ini. Wow. Persian Empire. Kekaisaran Persia, Wangsan Arsak, adidaya politik. Kekaisaran Seleucid. Romanians. Am I right? Buset, udah dinasihan aja nih. Jepang masih yaoi ya, Jepang. Tandain Jepang nih. Masih yaoi dia. Rusak dari awal. Amerika bukan suku yang tertua ya. Ini aturnya udah Nabisa nih. Udah bisa nih. Oke, kita lihat timeline Nabi Muhammad dari ini ya. Dari 500-an centuries berarti. Kita lihat perubahan bangsa Arab kayak gimana. Udah mulai Kushan Empire, oke. Persian Empire. Oh, Parthian tuh Persian, oke. Oke. Ini udah bisa, udah nggak ada. Oh, ini masa jahiliyah nih urusannya.
Masa jelian nih. Ini Arab lagi pada ngebrai sama saudara-saudaranya. Roman Empire sampai sini coy. Buset, ngeri banget Romanians. Oke. Ini Xiangbei tiba-tiba datang lagi. Buset, pecah lah. Cina perang saudara lagi anjay. 2 kali. Ah, mulai nih, mulai. Tuh kan ada Cao Cao. Lama-kelamaan Cao Nima, men. Crisis in the 3rd century. Oh, udah ada yang udah enggak yaoi. Jepang udah enggak yaoi. Adanya Yamato sama Kofun. Alright. Oke. The Three Kingdom. Oh, ini udah Jin nih, oke. Ini si Samsung ini dari mana sih? Samsung ini apa sih? Wait, oh Tibet. Oh, daerah Tibet sama Nepal Samsung tuh. Ha, Ghana. Siapa yang namain? Bentar. Siapa yang namain sukunya dengan nama Pukuima? Oh, Pukina. Oh, Pukina. Nah, kita tetap perang-perang lagi nih. Oke, harusnya di 500 udah mulai Nabi Muhammad nih, 500. Oh, Indonesia udah mulai Tarumanegara. Let's go. Let's go. Indonesia the first. Yeah, Sunda. Sunda strikes. Oh shit, is that Sunda Empire, bro? Man, that's Sunda Empire, man. Better late than ever. Man, Zona the first. Gokil. Oh, jadi Tarumanegara tuh timelinenya sebelum Nabi Muhammad bahkan. Wow. Buta Empire, Sassanid Empire. Buset, udah Eropa udah mulai perang-perang nih. Duar. Oke, ini atau udah mulai Nabi Muhammad nih. Ya nggak sih? Oh, 5.000 tuh, belum 570. Belum ada wahyu. Perang lagi Cina. Amerika udah mulai update nih. Tapi perubahan dari kekuasaan Khulafaur Rasyidin nggak sebesar semuanya gitu, kagak, bagian sini doang harusnya. Turkish Khaganate. Oke. Nah, Nabi Muhammad lahir 571, Indonesia masih Sunda Empire. Gokil. Sunda Empire lebih tua dibanding Nabi Muhammad. Kita lihat. Perubahannya masih belum ya, masih baru lahir. Cina tiba-tiba fans Ronaldo anjir. Oke, Jepang udah bisa menguasai elemen Mokuton ya, elemen kayu. Oh. Is this it? Is this it, bro? Oke, Arabic nih ya. Ini Arabic ini nih. Udah mulai. Wow. Rasidun, let's go. Rasidun Caliphate. Dar. Musiknya juga langsung berubah lagi, kentut banget yang buat video aja. Admin telah datang. Nah, nih Umayyah. Oh, sheesh. Oh, udah ada Sriwijaya juga main Indonesia, oke. Alright. Buset, sampai ke sini, coy. Buset. Gede juga ya. Ini Khalid ini. Khalid telah hadir, men. 633 nih, sini nih.
Khalid pergi ke Turki. Khalid pergi ke Syam. Khalid pergi ke Persia. Khalid pergi ke semuanya. Let's go. Khalid saat pergi, let's go. Dar. No, udah mulai nih. Ini udah mulai zamannya Ali nggak sih? Tibet. Buset. Buset sampai ke sini, coy. Ini di mana? Buset, Spanyol. Yo, ini sampai Spanyol. Oh, Prancis. Ini mana? Azerbaijan tuh. Oh iya, jelas itu. Tariq bin Umayyah Umar bin Abdul Aziz, bang. Yoi. Let's go. Abu Muslim Abbasid Caliphate. Gokil. Kita sekarang sedang di 630 berapa? 638 kita ya. Abbasiyah mulai. Oh iya betul. Abbasiyah ya, setelah sahabat Nabi. Berber. Oh ada Berbers. West African Ghana. Tang. Tuh kan tiba-tiba jadi mekanik nih Cina nih. Tiba-tiba buka bengkel anjir. Sriwijaya langsung menguasai pulau DLC, men. Oh my god. No, sudah Empire udah gak ada. Udah Mataram sama Galuh. Abah Said Tahirid udah mulai pecah nih. Tibetans. No. Anjing Sriwijaya sampai Malaysia dong, buset, baru sadar gua. Udah mulai pecah nih. Abbasid nih. No, sudah mulai hilang kejayaan. Udah mulai masuk orang-orang Eropa sama Perancis. No. Jepang udah spawn jadi Liao, oke. Tuh kan jadi buat lagu anjir Cina. Sumpah. Emang paling beda sendiri men, gokil. Cina gokil. Turks given runes. Sriwijaya Empire, Karipan. Udah ada Bali. Berbers Fatimids Caliphate. Arab Yemen. Tapi dari sini masih aman, masih ini ya, masih dikuasai sama ini ya. Ini orang dari mana anjing datangnya? Ini apa sih dari tadi tiba-tiba ada Amazons lagi? Udah mulai nge-spawn coy. Wow. Gurits Arabs masih perang di daerah sini. Emang kecambuknya di sini sih. Tapi Amerika masih belum muncul nih orang-orang modernnya nih. Masih ini ya, suku Indian sih. Woi, ada Mongol Empire. Buset. Wow. Wah, ini cikal bakal Rusia nih. Buset. Man, ini langsung timelinenya Ghost of Tsushima gak sih? Yang Ukika Kokika. Naik at the museum Mongolians. What is? Yang paling gue inget kalau ngomongin soal Mongolia sini nih anjir. Papa Bu. Kabuno.
Pardon me, Larry. I speak Han. Igugu. di tengahnya sama Firaun lagi. Tai banget. Bagay ako. Oh, no. Rip lip. Daddy or... Akhir di cerita sejarah dia penjajah, di video ini malahan jadi cry baby aja, jadi cengeng. Lucu banget. Oke. Apa nih? Dharma Raya Sriwijaya Empire. Singasari Galuh. Weh, Sunda muncul lagi, Sunda. Ini ada Andi kan. Udah ada Samudra Pasa ya. Anjir, nih Amerika nggak pernah nge-spawn dari tadi, sumpah. Beda sendiri. Beda sendiri. Ini kayak beda dunia dah. Ini kalau misalnya lu potong bagian ini dong, ini udah beda planet, men. Planet itu sebenarnya bukan Bekasi, men. Amerika. Australia juga nggak ada lagi. Men, lu bayangin ya. Amerika bahkan lebih tertinggal dibanding Zimbabwe. Imagine that, bro. Imagine. Buset, Majapahit Empire bisa sampai Sulawesi, ngeri banget. Udah ada kerajaan Brunei ya. Ah, Brunei awalnya di Kalimantan. Oh. Rusia gimana? Ini Rusia sebenarnya. Uzbek ini udah daerah-daerah Rusia. Soalnya di bagian sini tuh Rusia tuh musim dingin dan nggak ada yang tinggal di sini. Ini non populate ini. Kalau misalnya lu lihat di Google Maps juga nggak ada di sini yang tinggal, karena ini tempat-tempatnya orang-orang yang apa namanya musim-musim dingin gitu. Cuman buat pabrik-pabrikan dan segala macam. Iya. Australia masih boxing kanguru, lo tau gak lo? Meanwhile Australia. Let it go, dogs. Let's go. The other dog's coming. Lawan kanguru. Kangaroo has turned on. Slap the kangaroo. The kangaroo. Mau dijawab kanguru aja Australia. Nah, Inca. Oh, Inca. Oh iya betul. Oh, Amerika tuh dari Latin ya awalnya ya. Puerto Rico. Tapi ini pergerakannya cepat banget aja Amerika. Oh iya betul. Lihat Inggris, Bang. Alright. Arabs, Center Hawaiian, Rengopungu. Sunda tetap bertahan. Jepang lah. Oh, Jepang lagi bahasa Arai. Jepang lagi ada musik Kawaii suku Yamiro suzu kakete Umeo joida nakata nineshi. Sementara kalau misalnya di Ming Cina langsung ini ya, Dinasti Warrior. Dang 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 dang. Ini udah mulai datang nih. Udah ada Portugis di sini. Rusia sudah mulai muncul. Gue suka musiknya sih. Musiknya epic banget ya. Kayak kalau misal musiknya diganti sama teng teng teng, gue tampol tuh yang buat videonya, sumpah. Nggak ada epic-epicnya gitu, nggak ada taste-nya. Sementara kita bisa melihat, menyaksikan gitu ya, dan juga bisa merasakan setiap perkembangan dari kerajaan dengan mendengarkan musiknya. Buset, Rusia ngeri banget. Amerika udah mulai nih. Hei Rusia, Australia, hey. Hey Australia, hey. Empire, teman Empire, Safavid Empire, tingkat kerajaan muslim terbesar. Apa? Ottoman Empire, Safavid, oke.
Set Cina jadi segede gini ya. Men, gue jadi sadar kalau misalnya Indonesia tuh kayak bener-bener ghost country anjir. Kayak nggak kelihatan sama sekali loh, sumpah. Kerasa gak sih sama lu? Kayak kita tuh negara dengan populasi keempat terbesar coy. Tapi kayak seakan-akan nggak ada gitu di dunia ini gitu men. Andilnya kurang. Kita bukan pusat peradaban. Australia pun, Amerika pun gitu coy. Look at this now bro. Nama musiknya tiba-tiba beda. Oh copyright. Oh Nudge udah ganti nih. Udah jadi Batavia nih. Udah di Belanda nih. Tiba-tiba muncul Australia. New South. Oh UK. Oh, Australia itu dari orang-orang Inggris ya? Orang-orang Inggris nemuin pulau Australia. Oh. Ya bentar lagi subuh coy. Oh iya, siapa sih yang nemuin? Columbus ya? Bukan? Oh ini era The Great Sailing. Oh, 1876. Nanti kamu boleh Victor seberapa UK berkuasa. Oh. Enggak, udah 1893 ini. Udah ada United States nih. Mulai. Ya, mulai dang udah Afrika. Udah Indonesia nih. Ya, ini udah 1915 nih, udah perang dunia nih. Harusnya langsung berubah nih, duang gitu. Tapi kayaknya formasi udah kayak gini. Ini copyright musiknya karena udah nggak ada lagi. Nah, musiknya kayak gini aja, musik lawak. Buset, India langsung tiba-tiba spawn anjir. Libya, Egypt, Vietnam, Sudan, Niger, Indonesia, anjay. Oh, Indonesia 1945 ya? Oh, gue asik. Oh iya ya, ini masih Indies ya, Netherlands. Oh iya betul. Indies masih Netherlands. Langsung nih 1948, 49 udah ada apa namanya? Sistem pemerintahan kepresiden apa namanya? Demokrasi terpimpin kalau nggak salah ya. Langsung di 1960 67 harusnya. Oh, bukan. 1970 berapa? Oh, udah anjir. Oh, 1947 udah mulai nih. Oh, kemerdekaannya ini nyebar. Dari 45, Riz dan parlemen terbang. Oh iya betul. Oke. Anjay. Oke, sekedar belajar sedikit tentang letak geografi dan juga penyebaran peradaban gitu ya di dunia. Shout out buat channel YouTube Olibay, sumbernya Wikipedia. Ya semoga ya informatif lah, meskipun kita bisa cross check nanti satu persatu detailnya kalau emang pengen nyari tahu detailnya. Oke. Atlas World History, Emperor Tegese, Drax dan kawan-kawan. Oke coy, dan karena udah mau 2 jam, kita cukup dulu sekian. Terima kasih banyak udah nontonin WK-WK yang seperti ini, WK-WK yang paling berbobot ya, karena kita sekalian belajar tentang sejarah-sejarah dan segala macam gitu. Sampai ketemu lagi nanti di next stream. Terima kasih banyak, sampai jumpa. #askus.